Kita akan membahas satu topik yang banyak sekali dialami oleh manusia, termasuk orang-orang Kristen. Ternyata juga mengalami yang namanya ketakutan. Diakui atau tidak, ketakutan itu satu masalah yang dialami oleh semua orang, baik tua, muda, kaya, miskin, pintar, bodoh, tanpa terkecuali sebenarnya semua orang memiliki apa yang namanya rasa takut. Cuma biasanya yang membedakan ada orang yang mau mengakuinya dan ada orang yang menyangkalnya, ada orang yang mengabaikannya dan pura-pura tidak takut. Perbedaan yang lain, ada orang cara menanganinya benar, tetapi ada yang cara menanganinya salah. Kalau bicara tentang ketakutan, ada beberapa sumber ketakutan ini yang ada di batin seseorang. Yang pertama, ketakutan karena berhadapan dengan bahaya. Nah, kalau bicara ketakutan dengan bahaya, ini memang sesuatu yang dirancang Tuhan dalam jiwa manusia, dalam batin manusia. Ketika kita berhadapan dengan bahaya, Tuhan memberi kita yang namanya ketakutan, supaya kita sadar itu sesuatu yang berbahaya dan bisa mengancam jiwa kita. Tuhan tidak membiarkan hal itu benar-benar menghancurkan atau merusak hidup kita. Saudara-saudara, demikian juga kalau setiap orang itu kan mengalami yang namanya ketakutan yang lain. Misalnya ada orang yang ketakutan karena dosa, ada orang karena takut karena ini bagian dari konsekuensi dosa. Kita tahu Adam dan Hawa mulai ketakutan ketika dia jatuh dalam dosa, padahal sebelumnya tidak ada sama sekali yang namanya ketakutan. Tetapi begitu dia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa ini kemudian mengalami yang namanya ketakutan. Kemudian ada juga ketakutan karena pengalaman traumatis, karena ada pengalaman-pengalaman yang mengguncangkan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ketakutan itu tidak hanya terjadi ketika peristiwa itu terjadi, tetapi terus-menerus ada di batinnya, menguasai jiwanya. Peristiwanya sudah selesai, tetapi ketakutannya belum selesai. Karena apa? Karena trauma. Yang keempat, ketakutan bisa juga terjadi karena tekanan iblis. Iblis itu mengancam seseorang untuk menjadi takut. Iblis bekerja sedemikian rupa supaya manusia menjadi ketakutan, dikuasai ketakutan. Nah, kalau bicara tentang ketakutan, kecuali tadi karena berhadapan dengan bahaya, semua ketakutan itu pasti bukan dari Tuhan asalnya. Semua ketakutan itu pasti sesuatu yang akan merusak hidup manusia. Nah, ternyata kalau kita pelajari Alkitab, ketakutan itu bukan sekedar perasaan, bukan sekedar urusan pikiran, tetapi ketakutan itu sesuatu yang rohani. Ini merupakan masalah rohani. Makanya saya menyebutnya ini roh ketakutan dalam batin kita. Karena ketakutan itu bukan sekedar perasaan, tetapi juga masalah rohani. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Berarti orang-orang yang di dalam Yesus Kristus Tuhan sebenarnya sudah diberi oleh Allah bukan roh ketakutan. Nah, kalau ada orang Kristen masih dikuasai ketakutan, masih dipenuhi dengan ketakutan, dikendalikan ketakutan, itu bukan sekedar perasaan, tetapi pasti ada masalah rohani yang akan dialaminya. Kalau konteks ayat tadi, itu orang Kristen menjadi begitu takut untuk bercerita tentang Tuhan yang mengasihinya. Mereka begitu malu bercerita tentang siapa Tuhan yang disembah, siapa Tuhan yang sudah mengubah hidupnya. Mereka takut menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena ada roh ketakutan yang menguasai batinnya, menguasai jiwanya. Nah, bagaimana roh ketakutan itu bertumbuh dalam batin kita? Yang pertama,
Kita membawa roh ketakutan sebagai konsekuensi dari dosa, keberdosaan orang tua kita. Keberdosaan orang tua kita sejak Adam jatuh dalam dosa, maka benih Adam ini turun-temurun itu membuat manusia dalam status keberdosaan dan mengalami dampak buruk dari dosanya. Salah satunya adalah ketakutan yang ada di rohnya, di batinnya. Kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 10, ia menjawab, Adam maksudnya, ketika ditanya Tuhan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam mengakui bahwa dia menjadi sangat takut. Dia ketakutan dengan Allah. Padahal sebelumnya ada hubungan yang begitu intim, begitu dekat dengan Allah yang sudah menciptakannya. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi ketakutan karena hubungan yang murni, yang kudus, dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Bicara tentang keberdosaan orang tua ini seperti benih yang dibawa oleh setiap orang. Ini seperti potensi dari sifat buruk sekaligus sesuatu yang membuat dia rentan dengan godaan untuk berbuat dosa. Setiap orang kita sudah tahu bahwa pasti membawa sifat orang tuanya. Ada sifat baik tetapi sifat buruk juga. Nah, benih roh ketakutan ini mulai bertunas akibat dari konsekuensi dosa kita sendiri. Pertama, ada kerentanan dalam hidup manusia sejak lahir karena keturunan Adam, keturunan orang tua yang berdosa, yang tidak sempurna. Benih ini semakin tumbuh. Ini akan bertumbuh kalau kita mengalami dan kita jatuh dalam dosa. Tidak hanya potensinya, tetapi kita sendiri lakukan. Semakin kita terikat dengan dosa, jatuh dalam dosa, maka ketakutan itu semakin mudah menekan kita. Semakin kita melakukan banyak kesalahan, pelanggaran, dan dosa, hati nurani kita semakin tertuduh dengan rasa bersalah. Perasaan bersalah ini akan terus-menerus mengejar kita sebelum kita mengakui dosa dan bertobat, minta pengampunan, dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Selama orang yang jatuh dalam dosa itu tidak mau mengakui dosanya, tidak minta pengampunan dan mengalami pengampunan, maka perasaan tertuduh, perasaan bersalah itu akan mengejar-ngejar hati nuraninya terus-menerus. Perasaan bersalah ini membuat hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain menjadi rusak dan berjarak. Secara relasi menjadi rusak nih hubungannya dengan Tuhan maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dikuasai dengan dosa, kemudian dia ada perasaan tertuduh, itu biasanya nggak nyaman dalam satu relasi. Mulailah muncul yang namanya emosi-emosi negatif yang tidak wajar. Misalnya perasaan takut, perasaan malu, takut gagal, dan lain-lain. Ada banyak ketakutan-ketakutan mulai muncul, emosi-emosi negatif mulai muncul di jiwanya. Hal ini dapat kita lalui kalau kita kembali mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Benar-benar mengalami perasaan malu, perasaan takut sedemikian rupa. Itu tidak terselesaikan walaupun mereka coba sembunyi dari Allah. Yang kedua, benih roh ketakutan itu semakin bertumbuh subur ketika seseorang diasuh dalam keluarga yang miskin kasih. Menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, ternyata lawan kasih itu bukan kebencian, tetapi ketakutan dan penghakiman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau satu keluarga dipenuhi dan kaya dengan kasih, di situ tidak ada ketakutan. Tetapi kalau satu keluarga miskin dengan kasih, kekurangan kasih, maka akan ada banyak ketakutan di dalamnya.
anggota keluarga itu akan dipenuhi dengan ketakutan. Pasangan suami istri akan dipenuhi dengan ketakutan. Anak-anak juga akan dipenuhi dengan ketakutan. Nah, ciri-ciri keluarga yang miskin kasih itu seperti apa? Ada 4 ciri keluarga yang miskin kasih. Yang pertama, orang tua yang mengasuh anak-anaknya dengan kejam dan otoriter. Nah, kalau ada dalam satu keluarga, orang tua itu kejam terhadap anak-anaknya, orang tua itu otoriter, maka anak-anaknya sejak kecil dipenuhi dengan ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Di sekolah pemulihan kita ketemu banyak kasus bagaimana orang-orang dipenuhi ketakutan, dia jadi pria-pria yang lemah, yang takut berinisiatif, yang takut bertanggung jawab. Ketika dia menikah, menjadi pria, menjadi kepala keluarga yang pasif, menjadi kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Padahal dia orang pintar, tetapi problemnya di mana? Karena dari kecil dia selalu dibayang-bayangi ketakutan. Orang tuanya kejam dan otoriter. Itu melemahkan dia sebagai seorang pria. Yang kedua, keluarga yang miskin kasih itu kalau orang tua dan hubungan antar saudara itu cenderung dipenuhi dengan kekasaran. Hubungan di keluarga itu ada diwarnai dengan kekasaran, saling menghina, saling menghakimi, saling merendahkan, sinis, tidak ada kehangatan, tidak ada saling mendukung satu sama lain. Yang ada adalah penghinaan, menghakimi, merendahkan satu sama lain, bersaing dengan cara yang sangat buruk. Bapak Ibu, saya ingatkan, kadangkala orang tua sadar atau tidak, ini yang mengkondisikan. Bahkan kita temui banyak alumni kita ketika di keluarga dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Kakak dibandingkan dengan adiknya, adiknya dibandingkan dengan kakaknya. Ternyata tumbuh sebagai pribadi yang banyak dikuasai dengan ketakutan, terutama yang dinilai lebih lemah dan dibandingkan dengan saudara lain yang kelihatannya lebih baik, lebih berhasil, menjadi anak-anak yang takut untuk inisiatif, takut dalam pergaulan, menjadi minder, punya gambar diri yang sangat buruk. Yang ketiga, orang tua dan budaya keluarga yang jarang memuji atau memberikan dorongan semangat. Saya ketemu banyak keluarga di mana orang tua jarang sekali, bahkan tidak pernah memuji anak-anaknya. Suami istri jarang sekali memberi apresiasi. Dianggap sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Seorang suami menganggap kalau istrinya memberi perhatian, memberi pelayanan untuk kebutuhannya hari-hari, dia berkata memang sudah seharusnya seorang istri seperti itu. Demikian juga seorang istri sudah dilayani suaminya, suaminya mungkin capek sekali bekerja, tapi tetap aja memberi perhatian, tetap saja mungkin mengantar istrinya kemana sesuai dengan acaranya, tetapi menganggap itu sesuatu yang biasa. Sebagai orang tua, mereka juga jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah untuk memuji anak-anaknya, memberi apresiasi. Sebagian berkata, kalau anak dipuji, lemah katanya, nanti manja. Saudara-saudara, ketika satu keluarga itu jarang memberi apresiasi, jarang saling memuji, memberi semangat ketika ada yang gagal, itu tanda keluarga itu miskin kasih. Kita akan temukan banyak ketakutan ada di batin orang-orang yang tinggal di keluarga itu. Yang keempat, orang tua dan budaya keluarga yang cenderung mengabaikan atau menolak salah satu atau beberapa anggota keluarga. Ada begitu banyak orang dewasa merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya ditolak oleh orang tuanya sendiri gara-gara jenis kelamin. Ada banyak orang tua hanya menginginkan gender tertentu. Misalnya dalam budaya Indonesia ada banyak sekali keluarga-keluarga yang paling dibanggakan itu adalah anak laki-laki. Ternyata anak pertama perempuan, maka dia akan berharap yang kedua laki-laki. Tetapi ketika hamil, ternyata anak perempuan lagi.
Bahkan kita temukan ada seorang anak dari kecil tidak pernah dipeluk oleh ayahnya gara-gara dia seorang perempuan. Siapa yang bisa menentukan dia lahir jadi laki atau perempuan? Tuhan yang menetapkan. Tetapi kadang-kadang orang tua itu yang menetapkan sendiri mana yang aku mau, mana yang tidak mau. Kalau kaitannya dengan anak, seharusnya laki atau perempuan diterima sebagai anugerah dan kepercayaan Tuhan. Tetapi kita tidak memungkiri realita bahwa ada banyak keluarga tertentu yang menolak anaknya gara-gara jenis kelaminnya. Dan keluarga seperti ini biasanya miskin dengan kasih. Kalau dalam satu keluarga, anak laki-laki dianggap lebih istimewa, lebih berharga. Atau sebaliknya, anak perempuan itu lebih istimewa, lebih berharga dari anak laki-laki. Ketika ada hal-hal seperti itu, bisa dipastikan di rumah tangga itu miskin kasih. Nah, kalau satu keluarga miskin kasih, ada banyak ketakutan, ada di batin anggota keluarganya. Nah, kalau seseorang tumbuh dalam pola asuh atau budaya keluarga yang miskin seperti di atas, ada kemungkinan roh ketakutan akan bertumbuh subur di batin mereka. Mereka menjadi pribadi yang rentan dengan penolakan, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak dikasihi. Akibatnya, konsep dirinya buruk dan relasinya juga biasanya jadi negatif. Karena orang-orang yang merasa tertolak itu tidak aman, tidak nyaman untuk bangun relasi. Dia berusaha menghindar dalam sebuah relasi yang dekat supaya tidak ada yang menolak dia karena dia merasa tidak nyaman dengan keberadaannya di mata orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, terima anakmu apa adanya, baik laki atau perempuan, baik dia juara atau tidak juara, baik dia kalau sudah besar pekerjaannya bagus atau lagi berjuang dengan pekerjaannya. Karena setiap anak yang terlahir dalam satu keluarga, itu kepercayaan Tuhan yang besar, itu milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada keluarga itu untuk diasuh, untuk bisa ditolong, dididik, supaya mereka bisa berkembang. Tidak ada yang salah dengan kelahiran seseorang di dunia ini. Yang salah adalah orang tua yang mengasuh, tidak bertanggung jawab, tidak dengan cara yang benar. Ya, kita lihat dampak dari ketakutan yang ada di batin kita. Kita baca dulu 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8, di mana ayat awal tadi saya bacakan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yang pertama, dampak dari ketakutan yang ada di batin kita itu membuat kita menjadi pribadi yang lemah, yang tidak kuat. Roh Allah itu yang ada dalam diri kita menjadikan roh kita kuat. Tetapi ketika kita membiarkan ketakutan menguasai kita, tadi ada perasaan malu. Bagaimana mungkin kita ini orang yang diberi kehormatan luar biasa, kita diberi kuasa, diberi status sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, sebagai ahli waris kekayaan rohani, sebagai orang yang dikasih Tuhan. Kok malu untuk cerita tentang dirinya dalam Tuhan? Ini berarti bicara tentang pribadinya yang lemah. Citra dirinya itu bermasalah, sangat buruk. Ada perasaan minder, ada perasaan agresif. Jadi kadang-kadang kan itu rusak. Itu kan itu bicara tentang kerusakan citra diri, kerusakan gambar diri. Atau mungkin ada orang yang inisiatifnya lemah, sulit membuat keputusan, tidak berani menyelesaikan masalah karena takut gagal, atau tidak berani mengambil resiko ketika dia harus lakukan sesuatu. Itu menunjukkan citra dirinya buruk. Itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang lemah. Sementara Allah kan memberi roh yang membangkitkan kekuatan. Kenapa itu tidak bisa tumbuh dengan baik? Berarti ada masalah-masalah yang menyebabkannya, ya. Saudara-saudara kalau ikut kelas pemulihan akan ditolong untuk memahami kenapa aku tidak bisa bertumbuh maksimal.
Padahal harusnya aku punya potensi, aku punya pengalaman, aku bisa berkembang maksimal. Tetapi kenapa ciri ini ada padaku? Ada kemungkinan, ada yang menghalangi. Dan apa yang menghalanginya itu kalau di sekolah pemulihan akan diajarkan. Padahal roh yang diberikan kepada kita kan sebagai anak-anak Allah kan roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita akan mampu melewati proses kehidupan seberat apapun. Karena kekuatannya itu sumbernya dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mestinya sebagai orang percaya kita ini orang-orang yang tangguh. Mungkin kita sempat lemah, tetapi tidak akan berlama-lama itu. Karena muncul kekuatan, muncul kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita juga akan mampu untuk hidup dalam kebenaran, menggenapi rencananya yang besar. Karena apa? Karena roh yang ada dalam diri kita membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Sementara ketakutan itu bisa menjadi penghalang besar yang membuat hidup kita dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain. Dari satu kejatuhan kepada kejatuhan yang lain. Jadi isinya kisah-kisah kejatuhan, kisah-kisah kegagalan. Padahal dalam Tuhan kita dibuat kuat. Bahkan pemazmur berkata apa? Dalam Tuhan itu kita dilatih untuk cakap melakukan segala perkara. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena dalam diri kita sudah ada roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan roh yang membuat kita ketakutan menjalani hidup ini. Yang kedua, dampak yang kedua, ketakutan itu membuat seseorang menjadi sulit hidup dalam kasih. Tadi kan roh yang ada dalam diri kita itu membangkitkan kasih itu. Ketakutan ternyata bisa dikalahkan dengan kasih. Orang yang ketakutan biasanya memiliki fokus hidup yang salah. Seperti misalnya mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri harus, tetapi kalau mengasihani diri sendiri, itu kan terlalu memanjakan dirinya, terlalu menganggap dirinya terlalu lemah, tidak berani capek, tidak berani sakit, tidak berani mengalami masalah. Hidup di dunia ini kan nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak mungkin sesekali kita merasakan sakit. Tidak mungkin kita merasakan capek dan lemah. Namanya kita memiliki tubuh yang fana dan tinggal di dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Tetapi orang yang ketakutan terlalu fokus pada perasaannya, makanya dia mengasihani dirinya sendiri. Atau sebaliknya, menjadi orang yang sombong, fokus pada harga diri. Saya ketemu banyak orang-orang yang berkata, misalnya begini, kalau saya melayani nggak sempurna, mending nggak melayani. Kenapa? Dia berkata seperti itu. Karena dia takut. Kalau nggak sempurna, dia malu. Kenapa dia malu? Karena bagi dia harga dirinya lebih penting daripada mentaati Tuhan untuk bersaksi dan melayani. Fokusnya pada harga diri, menjadi sombong. Orang-orang yang takut itu akan menyembunyikan perasaannya supaya tidak kelihatan dengan sesuatu yang kelihatannya hebat. Ini di sekolah pemulihan nanti kita juga akan bahas lebih banyak. Saudara kalau ketemu dalam satu kelompok, orang-orang yang agresif, dia terlalu banyak bicara, kadang-kadang kita temukan dia sebenarnya takut tidak dianggap oleh orang-orang sekitarnya. Dia ingin pastikan orang tahu dia pinter. Dia ingin pastikan orang menghargai dia. Makanya terlalu banyak ngomong. Saudara ada dalam kelompok kecil di gereja. Lalu ada satu orang itu cerita masalahnya terus. Setiap pertemuan dia terus cerita. 1 jam hanya dia. Yang lain tidak dapat kesempatan. Jangan berpikir bahwa dia itu orang yang terbuka dan jujur. Seringkali bisa dua hal ini. Dia terlalu mengasihani dirinya sendiri, sehingga kalau ada kesempatan untuk sharing, dia maunya cerita terus. Sepertinya dia orang yang paling sengsara di dunia ini. Orang yang paling menderita di dunia. Setiap pertemuan seperti itu. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi yang kedua muncul kesombongan. Bagi dia, dia menganggap dirinya paling penting dalam kelompok itu karena dia paling lemah. Saudara seimannya harus memberi perhatian dia dulu. Selalu beri perhatian kepada dia. Dia punya masalah, bukan masalahnya itu sebenarnya yang paling utama, tetapi mengasihani diri sendiri dan fokus pada harga diri. Di balik sikap seperti itu kita akan ketemu ada ketakutan di batinnya.
Ketakutan tidak dikasihi, ketakutan tidak dihargai orang lain, ketakutan tidak diterima oleh orang lain, ketakutan hidupnya menderita terus. Ada banyak ketakutan muncul di situ ya. Akan muncul juga yang namanya takut tertolak. Sehingga orang tersebut akan mudah kompromi dengan dosa. Kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa? Takut ditolak oleh temannya. Takut kehilangan pasangan. Takut nggak menikah-menikah. Takut nggak naik jabatan. Takut bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Takut tertolak ini membuat banyak orang akhirnya kompromi dengan dosa. Dia tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu berdosa, tapi tetap dilakukan karena dia ingin diterima dan mendapat keuntungan kalau diterima. Bisa juga dia tidak punya pendirian, pelin-pelan, menjadi orang Kristen yang pelin-pelan ini. Orang-orang yang tidak punya prinsip yang tegas, orang-orang yang tidak punya pendirian, itu juga satu gejala. Dia sebenarnya ingin diterima, ingin dikasihi, ada ketakutan untuk tidak dikasihi. Berusaha menyenangkan semua orang. Nah ini, banyak orang Kristen kadang-kadang ingin menyenangkan semua orang. Kenapa ada orang yang seperti itu? Karena ingin selalu dikasihi. Kenapa orang selalu ingin dikasihi? Dia miskin kasih. Dia tumbuh dalam keluarga yang miskin memberikan kasih kepadanya. Ada ketakutan kalau aku nggak dikasihi, bagaimana? Saudara-saudara, kalau di pelajaran sekolah pemulihan, orang-orang seperti itu, orang nggak punya pendirian, selalu menyenangkan semua orang, kita menyebutnya itu sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri, sebagai cara untuk melindungi diri supaya tetap selalu dikasih dan diterima orang lain. Makanya kalau kita ketemu orang-orang yang terlibat pergaulan yang buruk, terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, seringkali problemnya di situ. Bahkan saya temukan orang-orang yang kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, kecanduan pornografi, kecanduan seks bebas, ternyata berakar pada kebutuhan yang begitu besar untuk dikasihi. Karena ketika dia pakai narkoba, agak nyaman dengan dirinya. Dia mau lagi. Apalagi ketika ketemu sesama orang yang pecandu, mereka akan solidaritasnya tinggi banget itu, merasa diterima. Sementara di rumah dia ditolak. Sementara dalam kelompok termasuk komunitas gereja, kadang-kadang tidak bisa menerima orang-orang yang nggak sempurna. Mereka akan mencari komunitas di mana dia bisa diterima. Tetapi kalau kasih itu diberikan berlimpah, maka orang itu akan alami kebebasan. Jadi ada banyak orang karena tidak mendapatkan kasih yang dia butuhkan untuk bertumbuh, terutama oleh kedua orang tuanya, tumbuh ketakutan dalam hatinya. Roh yang diberikan Allah kepada kita adalah roh yang membangkitkan kasih. Jadi dalam Tuhan kita akan sanggup memberikan kasih kepada yang tidak layak untuk kita kasihi. Bisa mengampuni musuh, mendoakan mereka, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Itu karena apa? Karena ada kekuatan roh Allah dalam diri kita, bukan roh ketakutan. Bisa terima orang lain apa adanya. Relasinya pasti bagus. Ya. Yang ketiga, selain itu tumbuh ketakutan yang membuat dia mengalami kesulitan, yang menghambat dia, sulit untuk berubah, sulit untuk bertumbuh secara iman maupun berubah secara karakter, sebagaimana seharusnya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dalam Kristus. Setelah itu kan alami perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Orang yang dikuasai ketakutan akan mengalami kesulitan untuk mempercayai dan mentaati firman Tuhan. Salah satu tujuan pelayanan pemulihan adalah menolong orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mempercayai dan mentaati firman Tuhan. Padahal dia sebenarnya sudah beriman kepada Tuhan. Dia rajin ibadah, dia rajin berdoa. Tetapi kenapa ketika dengar firman Tuhan, ketika baca Alkitab, sama sekali tidak bisa mempercayainya dan tidak ada semangat, bahkan males untuk melakukan firman Tuhan. Hidupnya tidak berubah. Pasti ada yang menghalangi. Dia rajin ibadah, kalau nggak rajin ibadah kan mungkin kita berkata wajar lah kalau hidupnya nggak berubah. Kalau dia nggak tahu firman Tuhan, kita berkata wajar kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau dia rajin ibadah, rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab, senang dengar khotbah,
tetapi sepertinya tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Ketika ada masalah, yang muncul sama sekali bukan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang muncul seperti orang tidak kenal Tuhan. Ketika dia punya masalah, yang muncul justru strategi-strategi yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau dia menyikapi orang yang berbuat salah, lebih banyak menghakimi daripada ada belas kasihan untuk menolong orang itu. Berarti tidak ada kasih, kan? Kenapa seperti itu? Nah, kalau dia nggak pernah ibadah, kita maklum lah, karena dia nggak ada firman. Kalau dia nggak pernah baca Alkitab, kita maklum, nggak ada firman. Tetapi ini orang yang setiap hari baca Alkitab, rajin sekali dengar khotbah, rajin sekali berdoa, rajin ibadah. Tetapi kenapa? Sikap, perilaku, cara berpikir, perkataannya tidak memancarkan kebenaran firman yang dia dengar dan dia baca. Ada yang menghalangi. Salah satu penyebabnya adalah ketakutan di dalam batinnya. Tadi ayat tadi menegaskan bahwa roh yang diberikan Allah kepada kita adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Roh yang selaras dengan roh Allah. Roh Kudus itu kan mengajar. Salah satu karya Roh Kudus di hati kita adalah apa? Itu roh yang akan mengajarkan kebenaran kepada kita. Jadi nggak mungkin kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, dalam dirinya ada berdiam Roh Kudus, dia sulit mengerti firman Tuhan. Nggak mungkin. Apalagi nggak mungkin juga kalau dia tidak ada motivasi untuk melakukan firman Tuhan. Karena pikiran, perasaan, dan kehendaknya pasti akan diselaraskan dengan kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan mengajar itu ya. Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk hal itu. Yang keempat, dampak ketakutan di batin itu adalah kalau ini tidak segera teratasi, kalau seseorang tidak segera alami kebebasan dari ketakutan-ketakutannya, maka dia tidak bisa berbuah di dalam Tuhan. Sebab orang yang dikuasai ketakutan cenderung malu bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang kebenarannya Tuhan. Karunia rohani yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang ini tidak dipakai dengan baik. Nah, kalau karunia rohani tidak dipakai dengan baik, nggak mungkin bisa menghasilkan buah. Padahal Tuhan berkata, apa yang Tuhan cari dari hidup kita sebagai anak-anaknya? Buah-buah kehidupan kita. Kalau kita malu untuk menyatakan iman kita, kalau kita malu menyatakan apa yang kita imani, apa yang kita percayai, apa yang kita kasih, siapa yang kita kasihi, siapa yang kita sembah, maka kita tidak akan bersaksi. Tidak ada motivasi untuk bersaksi dan melayani. Akibatnya, kita jadi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Kita akan ketemu orang-orang Kristen yang ada di gereja, tetapi puluhan tahun tidak menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Karakternya tidak berubah dan tidak jadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Salah satu problemnya ada roh ketakutan masih menguasai batinnya. Nah, bagaimana cara seseorang menanggapi ketakutannya? Ada beberapa cara yang biasa dipakai orang untuk menanggapi ketakutannya. Ada beberapa ini. Yang paling banyak 4 nih, ya, yang paling sering. Yang pertama, lari dari ketakutannya. Jadi kalau takut itu lari. Lari dari ketakutannya dengan cara apa? Mabuk. Lari dari ketakutannya dengan cara apa? Pakai narkoba, teler. Lari dari ketakutannya apa? Cari hiburan supaya lepas dari masalahnya itu sementara. Lari dari ketakutannya, tidak berani menghadapinya. Yang kedua, coba menutupi ketakutannya dengan cara apa? Agresif, bersikap agresif. Bersikap dia sepertinya hebat sekali, makanya dia bisa jadi tukang kritik yang luar biasa agresif, atau dia menjadi orang yang suka membual, menyombongkan dirinya, melebih-lebihkan apa yang dia miliki atau dia lakukan, atau tadi mendominasi pembicaraan kalau itu dalam satu kelompok. Dia coba tutupi supaya tidak ada satu orang pun yang tahu dia punya ketakutan. Bahkan kita pernah ketemu ada seorang wanita yang coba menutupi ketakutannya, takut ditolak dan takut dikasih dengan cara apa? Dia berusaha berpenampilan sesempurna mungkin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau dia mau ketemu orang, kalau ada acara, bahkan ketika dia mau ibadah di gereja, dia mau ada pesta apalagi, dia akan coba berpenampilan sedemikian rupa supaya kelihatan sempurna, kelihatan orang yang
benar-benar sempurna. Ini seperti Adam dan Hawa. Coba menutupi ketakutannya akibat dosa yang dia lakukan dengan cara apa? Menutupi aibnya dengan daun ara. Manusia zaman sekarang memakai baju, memakai penampilan lahiriahnya. Coba menutupi ketakutannya. Ada juga yang mengabaikannya, pura-pura nggak ada. Pura-pura nggak ada ini dia kelihatannya gembira-gembira aja sih, kelihatannya tenang-tenang saja. Tetapi dia banyak nangis itu biasanya kalau sendirian. Dia banyak melamun, tertekan ketika sendirian. Maka tidak heran, kadang-kadang orang yang kelihatannya gembira, kelihatannya bahagia, tahu-tahu kita dengar dia mengiris sendiri nadinya dan mau bunuh diri. Karena apa? Sebenarnya ada ketakutan yang dia coba abaikan. Dia tidak berani hadapi itu. Tetapi ada orang yang bijaksana, dia akan mengakui ketakutannya. Ya, aku takut. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Artinya, yang paling menakutkan itu kalau kita harus jujur bahwa kita takut. Makanya kita berjuang supaya orang tidak tahu ketakutan kita. Kita paling senang kalau orang tahu kita berani. Kita paling senang kalau orang itu mengagumi kita, tidak menolak kita. Kita paling senang kalau kita dianggap sebagai orang yang begitu pintar, kita begitu ahli, sehingga orang tidak mengkritik kita. Karena kita takut kalau ada orang yang menolak, ada orang yang tidak mengasihi kita, ada orang yang tidak menerima kita, ada orang tahu kita punya cacat, kita punya kelemahan. Dan kalau kita bertahan dengan kondisi begitu, ada banyak tekanan, ada perasaan tertekan luar biasa, dan akan muncul emosi-emosi negatif yang lain, tidak hanya ketakutan. Yang paling bijaksana adalah belajar jujur dengan diri sendiri. Akui ketakutan, bereskan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Allah tidak pernah berikan roh ketakutan. Apapun sikap yang diambil dalam menanggapi ketakutannya akan mempengaruhi perasaan, tindakan, dan penyelesaian masalah. Sikap terbaik tentu saja tadi ya, mengakui ketakutan kita. Kalau ketakutan itu terbentuk karena pengalaman traumatis, karena dari kecil ditempeleng orang tua, dari kecil tidak diurus, ditelantarkan orang tua, dari kecil mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang menghakimi, teriakan-teriakan yang menakutkan, maka ambil keputusan untuk mengampuni orang telah membuat kita trauma, menjadi terluka. Tolak setiap kata-kata penghakiman orang, karena kita lebih percaya perkataan kebenaran firman Tuhan. Tolak perkataan yang sifat menghina, mencaci maki, atau melecehkan. Karena kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena kita orang yang istimewa dirancang Tuhan. Patahkan kuasa roh ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bagaimana mematahkan ketakutan di batin Anda? Ini beberapa pendekatan yang kita lakukan di sekolah pemulihan untuk mengatasi, untuk menyembuhkan emosi-emosi negatif yang seringkali menguasai kehidupan seseorang. Ini tip sederhana ya, tetapi sudah terbukti bisa menolong banyak orang terbebas dari ketakutannya. Yang pertama, kembali tadi sudah saya jelaskan, akui kebutuhan Anda. Kebutuhan untuk apa? Untuk mengalami kebebasan dari ketakutan. Nah, kalau kita sudah tahu ketakutan kita karena kita ditolak oleh orang tua kita, berarti kita mengakui kebutuhan kita untuk diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kita ketakutan kita itu karena apa? Karena kita dibeda-bedakan dengan saudara yang lain. Dan orang tua kita mengasihi saudara kita dan menelantarkan kita. Berarti kita mengakui kebutuhan kita untuk mendapatkan kasih dan mengalami kebebasan dari ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk tidak diterima orang lain. Akui dengan jujur ketakutanmu kepada Tuhan dan penyebab rasa takut itu muncul seperti apa. Nah, penyebabnya kadang-kadang kita kan nggak ngerti. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, kita butuh belajar. Nah, sekolah pemulihan itu menolong untuk mengenali proses pembentukan diri kita dan mengenali penghalang-penghalang apa yang membuat kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita bisa mengenali penyebab-penyebabnya, kita akan tahu, oh masalah kita itu akarnya di sini ini. Masalah kita itu akarnya di sini.
Saya cerita sedikit, saudara-saudara, ayah saya meninggal, umur saya belum 4 tahun. Tetapi ternyata saya masih ada perasaan takut ditinggalkan itu sampai umur 40 tahun. 36 tahun itu baru beres. Umur 40 tahun saya sudah jadi pendeta. Tetapi saya tipe orang yang takut ditinggalkan orang lain. Makanya terutama orang-orang yang senior, orang-orang yang sebenarnya punya kapasitas untuk membimbing dan memimpin saya dengan baik. Saya ada banyak kesempatan diperhatikan pemimpin-pemimpin dan senior-senior saya. Mereka melihat potensi saya, tetapi saya takut untuk dekat. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tetapi saya baru tahu umur 40 tahun karena saya takut kehilangan lagi orang yang saya kasihi, orang yang saya hormati, orang yang bisa memimpin saya. Cara yang aman, saya juga coba jaga jarak. Tetapi ketika saya alami pemulihan dari duka cita akibat kehilangan ayah saya alami kebebasan luar biasa dan bagi saya saat ini nggak ada hambatan tuh untuk berkomunikasi, untuk dekat dengan orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang terkenal bahkan misalnya gitu ya, orang-orang yang punya pengaruh besar, saya biasa aja tuh. Tidak ada hambatan. Karena apa? Saya mengakui kebutuhan saya. Saya kehilangan, saya takut sendirian, saya takut ditinggalkan. Saudara, kita perlu mengakui dengan jujur ketakutan kita itu dan penyebabnya apa, dan selesaikan satu-satu. Makanya pelayanan pemulihan akan menolong kita untuk bisa mengikuti prosesnya. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti. Di sekolah pemulihan selalu ada 3 pendekatan. Yang pertama, ada presentasi. Itu membuka wawasan kita untuk bisa mengenal bagaimana hidup kita itu berproses dan dibentuk. Kemudian kita juga akan kenali mengapa saya tidak bisa bertumbuh dengan baik, mengapa saya tidak bisa berubah, mengapa saya tidak bisa berkembang, mengapa karakter dan sifat atau kebiasaan saya kok muter-muter di area yang negatif dan buruk terus. Kita akan belajar mengenali itu, setelah itu akan dipandu bagaimana menyelesaikannya dalam Tuhan. Tetapi kalau ada kasus-kasus yang khusus, misalnya trauma atau ketakutan yang sudah sangat mengikat, itu biasanya kita beri kesempatan untuk konseling pribadi. Ada pelayanan pribadi yang diberikan supaya ada waktu yang cukup. Bahkan fasilitator kami, saya senang sekali, saya bangga karena mereka kadang-kadang bisa berikan waktu 2 jam, 3 jam untuk melayani hanya satu orang tuh. Dedikasi mereka luar biasa untuk menolong orang sungguh-sungguh mengalami pemulihan dalam Tuhan. Karena memang membutuhkan. Nah, orang-orang yang mengalami trauma pasti pendekatannya tetap diajar untuk mengaku. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana dengan orang ketakutan karena dia trauma. Yang saya cerita tadi kan sebenarnya saya trauma. Saya trauma kehilangan ayah saya. Penyelesaiannya gimana? Saya harus jujur mengaku kepada orang bimbing. Saya udah pendeta tuh. Saya tidak malu untuk berkata bahwa saya takut loh sebenarnya. Saya kenapa ya? Saya kok takut dekat dengan pemimpin. Saya takut untuk membangun relasi yang dekat dengan orang-orang yang umurnya lebih tua dari saya dan saya bisa belajar banyak dari dia karena dia senior saya. Saya jujur tentang ketidaknyamanan saya ketika ayah saya meninggal karena saya lihat di mata saya, di depan mata saya, bagaimana ayah saya saat-saat terakhir sebelum meninggal. Itu kenangan yang kuat sekali di memori saya. Saya tidak malu, walaupun saya pendeta, saya ternyata sedih. Ternyata saya ketakutan. Hidup saya sampai remaja itu kacau balau. Konsep diri saya, gambar diri saya buruk sekali karena trauma itu. Tetapi begitu saya melembutkan hati, rendah hati, saya mengakui kebutuhan saya untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan bekerja. Makanya bagian yang kedua, terimalah kasih karunia Allah dalam hidup Anda. Allah penuh kasih karunia. Dan kasih karunia itu dilimpahkan dalam hidup manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Yesus adalah firman Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Undanglah pribadi Yesus sebagai penyataan kasih karunia Allah dan kebenaran yang sempurna. Kehadiran Yesus Kristus harusnya memberi kita kekuatan, kesanggupan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang menghancurkan masa depan kita, yang memperlakukan kita tidak adil, yang menyakiti kita, yang menolak kita, yang tidak mengasihi sebagaimana seharusnya. Ada kekuatan untuk mengampuni orang tua yang menolak kita.
orang tua yang membeda-bedakan kita, orang tua yang menelantarkan kita. Ada kekuatan untuk mengampuni saudara yang memperlakukan kita dengan buruk. Dan kalau kasih karunia itu terus bekerja, tidak hanya memberi kita ketenangan dan kekuatan untuk mengampuni, tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi dia juga akan membebaskan kita setelah itu dari tekanan rasa bersalah, tekanan iblis, dan membuat damai sejahtera dalam diri kita. Nah ini kalau khusus konteks trauma kembali, jadi jujur dengan perasaan, biasanya selalu begitu ya, ada kejujuran. Kejujuran tentang apa yang kita rasakan dan peristiwa yang kita alami. Setelah itu, harus membuka diri terhadap kasih karunia bekerja. Nah, kalau kaitannya dengan trauma, makanya pengampunan itu penting sekali ya. Bagaimana kita mengampuni orang-orang yang melukai hati kita ini. Dan kita belajar menerima hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang membuat kita susah dan menderita itu dalam konteks kasih karunia. Dalam konteks kasih karunia kita tahu, tidak ada peristiwa yang tidak mendatangkan kebaikan. Karena dalam kasih karunia Allah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan hidup dalam rencananya. Artinya, tidak ada peristiwa buruk apapun yang akan menghalangi kebaikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berarti kita membuka diri, kasih karunia Tuhan bekerja. Yang ketiga, bereskan semua masalah, semua ketakutan yang muncul, dan semua problem-problem yang membuat kita takut. Semuanya dalam pendekatan kasih karunia Tuhan. Kalau dalam pendekatan kasih karunia Tuhan, kita selalu bisa berkata, kita akan tidak hanya bisa mengampuni orang-orang yang membuat kita trauma, yang membuat kita sangat terluka, tapi kita juga bisa mengampuni orang yang berkata-kata atau bersikap menghakimi kita. Kita akan sanggup menerima kenyataan bahwa saya gagal, saya tidak sempurna, saya orang yang punya pengalaman buruk di masa lalu, saya orang yang penuh dengan cacat celah. Bisa terima kenyataan bahwa kita nggak sempurna. Kita jalani hidup kita sebagaimana diri kita. Jadi jujur dengan apa yang kita rasakan, jujur dengan perasaan kita, jujur dengan peristiwa yang terjadi, jujur dengan keadaan kita yang sesungguhnya, serta bisa menerima kenyataan hidup itu, jalani bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu bereskan. Kalau itu terjadi, enak saudara. Karena mungkin situasinya memang tidak ideal, tetapi saya tahu kebaikan Tuhan sedang bekerja lewat yang tidak ideal. Baik, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan. Tapi sebelumnya, sebelum saya tutup slide-nya ya, ini ada tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi kita akan mulai angkatan ke-8 kelas online. Kelas pertama itu akan bicara tentang penyembuhan diri. Jadi kita akan mempelajari faktor-faktor apa yang membentuk hidup kita. Lalu kalau faktor-faktor yang membentuk kita ini ternyata tidak berjalan dengan baik nih, yang ada justru melukai kita, yang terjadi ternyata tidak memberikan kasih yang kita butuhkan, menimbulkan dampaknya apa? Terhadap cara berpikir kita, terhadap sikap, perilaku, dan perasaan kita, serta pola relasi kita. Kita akan telusuri itu. Lalu bagaimana menyembuhkannya dalam Tuhan? Kelas 1 ini akan mempelajari 2 modul. Jadi modul pertama mengenali diri kita tadi ya, dan hal-hal apa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Problem-problem emosi, problem relasi, problem kebiasaan karakter itu kita bahas. Kenapa kok ada orang punya kebiasaan yang buruk? Kenapa relasinya kok buruk dengan orang lain? Kita akan telusuri dari awal proses pembentukannya kira-kira seperti apa. Modul yang kedua itu akan membahas, kita akan mempelajari tentang konteks pohon keluarga kita. Luka-luka, saya menyebutnya ini luka-luka dalam pohon keluarga, ternyata punya dampak yang negatif dan buruk dalam kehidupan banyak orang sampai dewasa, bahkan sampai dia menikah, bahkan sampai dia punya cucu pun nggak berubah tuh kalau dia belum pulih. Dampak dari pohon keluarga yang terluka, pola-pola negatif, pola-pola buruk yang mengikat pohon keluarganya. Nah, ini kalau kita bisa kenali, kita akan tahu pola-pola apa yang kita bisa potong supaya tidak terus berlanjut dalam keluarga yang kita jalani saat ini. Dan kalau kita bisa hentikan polanya,
maka kita akan menjadi orang tua lebih efektif, anak kita akan menjadi orang yang lebih baik dari kita ketika mereka menikah. Kalau mereka menjadi orang yang lebih baik, mereka pasti lebih diberkati dari kita. Karena mereka lebih sehat secara relasi, lebih sehat secara batin. Pernikahan mereka pasti akan lebih diberkati Tuhan kan? Sementara mungkin kalau kita baru pulihnya seperti saya lah. Saya baru sembuh setelah berarti saya sudah menikah sekian lama tuh. Saya baru sembuh dari trauma itu saja. Ada banyak hal nggak berjalan efektif tuh dalam pernikahan saya. Dan itu mempengaruhi sikap saya terhadap anak-anak. Tetapi kalau sudah pulih, ini efektif sekali. Saudara akan dapat cerita dari para fasilitator pengalaman hidup mereka dipulihkan. Mereka nggak ada yang ideal, tetapi mereka orang yang sudah berproses dalam pemulihan dalam Tuhan, sehingga mereka bisa dipakai Tuhan walaupun punya kelemahan ya. Dan pendekatan kita komprehensif, melihat manusia itu bukan dari permasalahannya saja, bukan hanya fisiknya saja, tetapi sisi rohani, jiwani, relasi, perilaku kita akan coba bahas. Itu ternyata terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Praktis, karena kita akan bahas topik-topik yang relevan dengan masalah pertumbuhan diri, menemukan akar masalah yang menghambat orang tidak bertumbuh sebagai pribadi yang maksimal, lalu bagaimana menerapkannya. Itu kita langsung bisa praktek ya. Metodenya tadi sudah saya jelaskan ada 3 ya. Ada pendekatan presentasi, ini menjadi pencerahan diri kita untuk mengenali diri dan mengenali orang lain. Lalu ada namanya healing group. Ini menjadi sebuah sistem support untuk kita bisa pulih dan berubah. Ada dukungan, di situ ada fasilitator yang akan memandu. Lalu ada konseling pribadi, terutama bagi yang membutuhkan cara khusus. Dan sifatnya utuh, karena melihat manusia itu bukan hanya pribadi yang makhluk jasmani atau makhluk jiwani, tetapi manusia adalah pribadi yang serupa dengan gambar Allah, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Pemulihan yang kita lakukan itu pelayanan pemulihan yang menolong setiap orang akhirnya menjadi pribadi yang utuh. Tidak hanya masalah jasmaninya atau hanya perasaannya, misalnya hanya pelayanannya hanya inner healing saja, gitu kan? Berarti kan hanya soal ngurusi sakit hatinya saja, tidak. Tetapi melihat manusia sebagai pribadi yang utuh, rohani, jiwani, dan jasmani. Cukup